Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiko Julita Utami dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Borjo. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Bekisar Merah. Bekisar Merah yang ditulis oleh Ahmad Tohari dengan halaman 360 dan tebal buku 20 cm. Diterbitkan pada tahun 2019. Cetakan ke-8. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Pusat. Novel Bekisar Merah menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Karangsongah yang kesehariannya mereka bekerja sebagai penderes nira kelapa untuk membuat gula merah. Oleh karena itu, mayoritas mereka adalah kalangan bawah yang hanya untuk makan saja susah. Di dalamnya menceritakan sepasang suami istri bernama Darsa dan Lasya yang harus menanggung kehidupan yang berat. Darsa yang penderes beristrikan Lasi yang cantik dan berkulit putih, yang mempunyai nilai fisik di atas rata-rata istri-istri para penyadap lain. Ternyata Lasi merupakan keturunan campuran antara Mbok Wiryaji dengan seorang tentara Jepang yang setelah pernikahannya tidak pernah kembali ke desanya dan hilang tidak tentu rimbanya. Kabarnya ditahan Belanda. Kemiskinan penduduknya sangatlah tergambar detil di dalam novel ini. Pemahaman kondisi sosial masyarakat miskin yang erat kaitannya dengan struktur perdagangan gula yang tidak pernah adil digambarkan dengan sangat rinci. Kekuatan lain dari novel-novelnya adalah pemaparan yang sangat artikulatif tentang alam pedesaan. Pembaca seolah dibawa ke alam pedesaan hingga dapat merasakan angin sejuk pagi hari yang semilir, menyaksikan burung jalak yang memberi makan anak-anaknya, kelentang-kelenteng bunyi pongkor atau bambu untuk menandah getah nira, ataupun germicik sungai Klirong yang jernih yang airnya mengalir lewat batu-batu berlumut. Pemahaman tentang masalah sumber daya alam juga sangat dalam, misalnya tentang perusakan hutan tutupan oleh penduduk setempat karena faktor kemiskinan mereka. Tidak ada alternatif untuk memperoleh keuntungan sedikit lebih dengan mencuri kayu sebagai bahan bakar membuat tengguli, bahan gula merah. Adapun konflik yang ada di dalam novel ini, pembuka novel ini adalah masyarakat Karanggosa harus bertaruh nyawa ketika sedang memanjat pohon kelapa untuk mengambil nira. Demikian juga nasib Darsa, karena jatuh yang dalam kebiasaan masyarakat disebut sebagai kodok melompat. Pantang untuk masyarakat menyebut jatuh dari pohon kelapa sebagai pengingkaran rasa takut komunal. Darsa sempat menderita kelainan di sekitar alat reproduksinya. Dia pun karena miskin hanya dirawat oleh seorang dukun bayi yang bernama Bunek. Lasi dengan setia tetap menemani suaminya meski dalam kondisi lemah dan selalu ngompol. Lama-kelamaan karena pengobatan intensif yang dilakukan Bunek, terutama pada sekitar selakangan Darsa, dia pun bisa pulih kembali. Pada malam kebangkitan kembali si Darsa, Bunek meminta agar dicobakan pada Sipah, perawan tua anak Bunek sendiri. Darsa yang memang berada pada pilihan sulit akhirnya mau menerima tawaran itu, hingga berujung pada kepergian Lasipah ke kota untuk meninggalkannya. Ia pun menikah dengan anak Bunek. Cerita lalu banyak membedah batin Lasi sebagai perempuan desa yang cantik yang telah terbiasa hidup dengan segala kemiskinannya. Selama 24 tahun secara tiba-tiba dihadapkan dengan norma-norma kehidupan kota besar yang amat sangat asing baginya. Dia yang ditampang sementara oleh Ibu Koneng, pengelola warung tempat para sopir truk mampir yang juga menjadi tempat berpangkalnya para perempuan atau pacar para supir truk. Menyaksikan nilai-nilai sosial yang teramat sulit dipahami oleh seorang perempuan desa yang sederhana dengan tingkat pendidikan yang rendah.
Misalnya, keintiman lelaki dan perempuan yang selama ini dipahami sebagai perilaku yang didasari oleh percikan jiwa dan cinta di warung itu bisa terjadi dengan begitu gampang oleh siapa saja dengan dasar beberapa lembar uang kertas. Singkat cerita, Lassi yang mempunyai kelebihan bentuk tubuh wajah yang indah menjadi barang dagangan baru yang langka dan sangat berharga bagi Ibu Koneng yang lalu diserahkan ke Ibu Lanting, mucikari tingkat tinggi yang melayani para pejabat dengan imbalan sebentuk cincin berlian. Para pejabat pemerintah saat itu diceritakan mempunyai kebiasaan mencari pacar atau istri kesekian yang mempunyai wajah mirip orang Jepang. Ini akibat dari perilaku latah birokrat karena pemimpin besarnya memasukkan seorang geisha ke istana dan akhirnya menjadi ibu negara. Klop sudah dengan Lassi, dia yang mempunyai wajah seorang perempuan Jepang menjadi incaran para pejabat. Dia pun lalu ditukar dengan sebuah mobil Mercedes dan beberapa puluh juta rupiah oleh Ibu Lanting kepada Pak Handarbeni, seorang purnawira yang menjadi pejabat, berumur hampir 65 tahun, gemuk dan sudah mempunyai 2 istri. Lassi pun menjadi seekor bekisar yang menjadi pajangan di rumahnya yang baru dan mewah di Slipi. Bekisar adalah peranakan ayam hutan dan ayam kampung yang mempunyai keindahan bentuk bulu dan kokoknya. Biasanya jenis ayam ini untuk hiasan dalam kandang indah oleh para orang kaya. Lassi yang akhirnya dikawini oleh Pak Handarbeni, perkawinan main-main menurut istilah Lassi, menikmati segala kemewahan materi yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas seorang istri penderes nira dari desa Karanggosa. Namun, di balik segala kemewahan materi, penderitaan batin Lassi pun amat berat. Dia merindukan desanya, emaknya, dan Kanjat, teman sepermainannya waktu sekolah yang sekarang sudah menjadi mahasiswa dan hampir lulus. Pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh lama dalam hidupnya membuat Lassi makin linglung karena berdiri di antara dua nilai kehidupan yang dipisahkan oleh juragan yang teramat dalam. Sekian review novel yang saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.